Pemirsa, laga hidup dan mati menanti skuad Garuda yang akan mempertahankan asa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi. Bagaimana peluang timnas Indonesia meraih poin tanpa kehadiran Calvin Verdong di kontra Arab Saudi pada Kamis dini hari? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Sebanyak 29 pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert telah tiba di Arab Saudi Selasa 7 Oktober 2025 malam waktu setempat dan langsung menjalani official training. Timnas Garuda bersiap menjalani persiapan terakhir sebelum laga panas melawan tuan rumah Arab Saudi di matchday pertama Grup B, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari. Dalam laga penting ini, pemain timnas Indonesia Calvin Verdong dipastikan absen kala mengalami cedera leher. Jelang laga melawan Al-Akhdar atau Si Hijau, ujian demi ujian memang terus menghampiri skuad Garuda. Salah satunya terjadi penunjukan wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ali, yang akan menjadi pengadil di lapangan. PSSI sebelumnya menyatakan keberatan karena wasit Ahmed Al-Ali berasal dari Timur Tengah yang satu kawasan dengan Arab Saudi. Namun protes PSSI ini ditolak Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. AFC pun menekankan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi keadilan dalam pertandingan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert berharap wasit Ahmed Al-Ali dapat menjalankan tugasnya dengan benar, jujur, sesuai dengan aturan. Referees are coming from Kuwait, but the most important thing is that every referee who is refereeing this level needs to be aware on referee. I don't find such an excuse. You know, the FIFA appointed these referees, and you need to play. You don't need to look at the referees. I mean, they need to do their job properly, honestly, and correctly. Di sisi lain, pelatih Patrick Kluivert memastikan kondisi fisik dan mental para anak asuhnya siap bertanding. Tidak ada kekhawatiran khusus bagi Kluivert jelang pertandingan kontra Arab Saudi. Ia menyebut para punggawa timnas Indonesia akan fokus menghadapi tingginya intensitas laga nanti. I think tomorrow's match is a final. First of all, we play two finals, but tomorrow is the final. Big expectations, of course. Importance is very high. We are representing a country of 280 million people, and we are the ambassadors for the game. And we are looking forward to the game of tomorrow. Great intensity. Senada dengan sang pelatih, Kapten Timnas Indonesia Jai Ijes yakin rekan-rekannya siap bermain habis-habisan agar bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Dua pertandingan sebelumnya di putaran ketiga cukup menjadi gambaran dan modal awal untuk meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Last year we knew also that we were fighting for the World Cup. Of course now we are a little bit closer than last year, but that doesn't change our objective. So yeah, there's not a lot of differences, only that now we are a little bit closer and we've been playing together a longer time together. Timnas Indonesia sendiri memiliki catatan manis kontra Arab Saudi dalam 1 tahun terakhir. Setelah bermain 1-1 di Jeddah, Timnas Garuda menang 2-0 di Jakarta. Hasil positif itu sebenarnya dijadikan modal Timnas Indonesia untuk mendapatkan poin kontra Arab Saudi. Tapi bagi pengamat sepak bola Anton Sanyoto atau Bung Joy, peluang skuad Garuda melawan Arab Saudi Kamis dini hari tidak terlalu besar, alias hanya 50-50. Pasalnya sejak awal Timnas Indonesia tidak diuntungkan dengan penetapan tuan rumah dan menjelang laga, skuad Garuda kembali diuji dengan persoalan penunjukan wasit serta masalah lainnya. Ya kadang-kadang jujur itu pahit atau seringkali pahit. Ya, memang kali ini peluang Indonesia tidak terlalu besar meskipun saya melihat bahwa dengan segala yang terjadi bahkan
jauh sebelum putaran keempat ini dimulai, itu tekanannya justru ada pada Arab Saudi. Di Indonesia ini kan dalam tanda kutip dikerjai oleh Qatar dan Arab Saudi dalam hal penetapan tuan rumah. Nah, dari situ saja kita melihat bahwa Indonesia ini dari sisi mentalitas sebetulnya sudah diuji sejak lama. Dan sekarang pun dengan penunjukan wasit, kemudian banyak faktor juga ya terkait hal-hal teknis. Ada isu juga kemarin Indonesia lagi latihan lampunya dimatiin, tapi saya nggak terlalu yakin gitu ya. Tapi memang pasti ada lah hal-hal non teknis seperti ini, dan ini pasti akan menjadi salah satu faktor yang akan menentukan hasil pertandingan. Untuk memenangkan pertandingan, Bung Joy menyarankan agar skuad Garuda memanfaatkan faktor overconfidence timnas Arab Saudi Al-Qadur, elang hijau. Justru saya melihatnya begini, kalau kita bicara statistik komputer dan macam-macam, mereka kan memasukkan berbagai faktor ya, faktor teknis dan non teknis. Apalagi sekarang kita mendengar hal yang menyedihkan kan, Calvin Verdong kemungkinan besar tidak bisa main, sehingga sektor kiri serangan Indonesia atau sektor kanan pertahanan Indonesia melemah. Tapi ada faktor juga di mana sebetulnya Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi pertama kali di Riyadh, saya ingat betul 45 menit itu betul-betul Indonesia menguasai jalannya pertandingan. Dan kalau sekarang Kluivert bisa bermain cepat dalam 2 kali 45 menit dengan serangan yang menurut saya tidak perlu takut juga, ini akan menjadi unsur kejutan. Ada faktor X di sana yang mengejutkan pelatih. Pelatihnya dulu Mancini, sekarang kembali lagi ke Renard, tapi rasanya sih memang mereka sangat berambisi untuk menahan Indonesia atau mengalahkan Indonesia, sehingga kemudian faktor mereka overconfidence juga akan sangat besar, dan itu akan menjadi peluang terbaik Indonesia untuk bisa menghasilkan gol dan menang. Sementara pengamat sepak bola Akmal Mahali berharap mental timnas Indonesia harus dijaga agar fokus bermain serta mencetak gol tanpa perlu memikirkan wasit Ahmed Al-Ali. Tiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan kita harus meyakini itu kita bisa memenangkan pertandingan, karena secara teknis sejatinya di lapangan kita nih prosentasenya 50-50 gitu kan. Kita punya kekuatan yang sejatinya kita tekanan itu ada di para pemain Arab Saudi. Tinggal bagaimana nanti ke depan di pertandingan nanti para pemain bisa tampil fokus, kemudian Patrick Kluivert misalnya bisa mempelajari bagaimana sistem yang dimainkan juga oleh Sintayong ketika kita menang 2-0 di babak ketiga lalu, dan itu merupakan kemenangan pertama kita sepanjang sejarah melawan Arab Saudi tanpa harus memikirkan Ahmad Al-Ali ini. Karena bagaimanapun yang kita khawatirkan adalah 15 menit awal dan 15 menit akhir, termasuk masa-masa injury time. Kita ingat ketika kita lawan Bahrain kan, kita kebobolan di menit-menit akhir ketika ada keputusan kontroversial dari wasit Timur Tengah. Nah, ini juga kita harus antisipasi. Artinya apa? Mental para pemain harus benar-benar dijaga, dan mereka harus masuk lapangan dengan keyakinan bisa mengalahkan Arab Saudi seperti ketika kita sukses mengalahkan mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dengan skor 2-0. Pertandingan kontra Arab Saudi akan menjadi awal perjalanan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhasil meraih poin di laga yang berlangsung Kamis dini hari nanti akan memudahkan langkah Garuda sebelum bertemu Irak pada tanggal 12 Oktober mendatang. Semangat Garudaku! Download Metro TV Extend sekarang.